Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dalam renungan harian kita. Mari Bapak Ibu kita memuji Tuhan, kita katakan besar anugerah. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap katamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Amin. Mari Bapak Ibu kita membuka Alkitab kita dari kitab Yeremia pasalnya yang ke-26 ayat yang ke-16 sampai dengan yang ke-24. Demikianlah firman Tuhan. Lalu berkatalah para pemuka dan seluruh rakyat itu kepada imam-imam dan nabi-nabi itu, orang ini tidak patut mendapat hukuman mati, sebab ia telah berbicara kepada kita demi nama Tuhan Allah kita. Memang beberapa orang dari para tua-tua negeri itu tampil juga ke depan dan berkata kepada kumpulan rakyat itu, katanya, Mika orang Moresyet itu telah bernubuat di zaman Hizkia Raja Yehuda. Dia telah berkata kepada segenap bangsa Yehuda, beginilah firman Tuhan semesta alam, Sion akan dibajak seperti ladang, dan Yerusalem akan menjadi timbunan puing, dan gunung Bait Suci akan menjadi bukit yang berhutan. Apakah Hizkia Raja Yehuda beserta segenap Yehuda membunuh dia? Tidakkah ia takut akan Tuhan sehingga ia memohon belas kasihan Tuhan agar Tuhan menyesal akan malapetaka yang diancamkannya atas mereka? Dan kita, maukah kita mendatangkan malapetaka yang begitu besar atas diri kita sendiri? Ada juga seorang lain yang bernubuat demi nama Tuhan, yaitu Uria bin Semaya dari Kiryat Yearim. Dia bernubuat tentang kota dan negeri ini tepat seperti yang dikatakan Yeremia. Ketika Raja Yoyakim bersama-sama dengan segenap perwiranya dan semua pemuka mendengar perkataan orang itu, maka raja pun mencari ikhtiar untuk membunuhnya. Mendengar hal itu maka takutlah Uria, lalu melarikan diri dan tiba di Mesir. Kemudian Raja Yoyakim menyuruh orang ke Mesir, yaitu Elnatan bin Akbor beserta beberapa orang. Mereka mengambil Uria dari Mesir dan membawanya kepada Raja Yoyakim. Raja menyuruh membunuh dia dengan pedang dan melemparkan mayatnya ke kuburan rakyat biasa. Tetapi Yeremia dilindungi oleh Ahikam bin Safan sehingga ia tidak diserahkan ke dalam tangan rakyat untuk dibunuh. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita kembali merenungkan firman Tuhan, dan saya mau memberikan kepada kita semua bahwa tak selamanya sebagai orang percaya kita akan mengalami kenyamanan. Akan ada situasi yang membuat kita merasa gelisah, merasa takut. Sebagaimana yang dialami oleh para murid-murid Yesus. Ketika mereka bersama-sama dengan Yesus, mereka merasakan ketenangan, mereka merasakan kesenangan, mereka merasakan kebahagiaan. Karena Yesus ada bersama dengan mereka, melakukan banyak mujizat kuasa penyembuhan,
bahkan hal-hal yang tidak mereka duga dapat dilakukan oleh Yesus sehingga mereka takjub dan semakin percaya kepada Yesus. Namun kita melihat bagaimana para murid itu ketika Yesus telah ditangkap dan disalibkan, mati dan dikuburkan, mereka ketakutan bersembunyi sampai mereka menutup semua pintu bahkan jendela-jendela di mana mereka bersembunyi. Ini membuktikan bahwa sekalipun kita telah percaya kepada Yesus Kristus, ketika situasi yang sulit datang menghampiri kita, terkadang kita merasa takut dan lupa berseru kepada Tuhan Allah. Dan saat ini saya memberikan tema bagi kita semua, Bapak Ibu saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jangan takut, tetap percaya. Sekali lagi, jangan takut, tetap percaya. Kita belajar dari kehidupan Yeremia, yang dimana Tuhan telah perintahkan dia dalam renungan kita semalam. Kita merenungkan bagaimana Yeremia diancam akan dibunuh, dan dalam lanjutan pada hari ini kita melihat bahwa ancaman itu benar-benar mengancam kehidupan Yeremia. Namun akhirnya dia tidak jadi dihukum mati. Bapak Ibu saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika keadaan membuat kita harus terus memberitakan firman, namun itu membuat kita merasa tertekan, membuat kita merasa terancam. Apakah kita masih tetap terus menyebarkan kebenaran Injil firman Tuhan? Dari hari ini kita melihat bagaimana Yeremia, dia tahu situasi itu. Karena sebelum Yeremia sudah ada beberapa nabi yang boleh diperintahkan Tuhan menubuatkan itu kepada bangsa Yehuda, dan mereka mengalami nasib yang begitu sadis. Mereka dibunuh. Bagaimana dikatakan di ayatnya yang ke-21 sampai dengan yang ke-23. Dikatakan bagaimana Uria boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan sebagaimana yang disampaikan oleh Yeremia. Namun Raja Yoyakim memerintahkan untuk menangkap Uria, mengejarnya sekalipun Uria telah lari ke Mesir. Namun Raja Yoyakim menyuruh orang ke Mesir, yaitu Elnatan bin Akhor beserta beberapa orang, dan mengambil Uria dan membawanya pulang kepada Raja Yoyakim. Sehingga Raja Yoyakim menyuruh membunuh dia dengan pedang dan melemparkan mayat Uria ke dalam kuburan orang biasa. Bapak Ibu saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yeremia telah mengetahui hal demikian. Namun ketika Allah berfirman, bernubuat, memerintahkan dia sebagai seorang nabi, dia tetap setia. Dia tidak takut dan dia menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kita boleh melihat bagaimana keberanian yang dimiliki oleh Yeremia. Kalau kita membaca kembali ayatnya yang ke-15, Yeremia dengan tegas berkata, "Hanya ketahuilah sungguh-sungguh bahwa jika kamu membunuh aku, maka kamu mendatangkan darah orang yang tak bersalah atas kamu dan atas kota ini dan penduduknya, sebab Tuhan benar-benar mengutus aku kepada kamu untuk menyampaikan segala perkataan ini kepadamu." Suatu keberanian, kesetiaan, kepercayaan diri yang dimiliki oleh Yeremia sebagai nabi yang boleh diutus Allah. Dia sungguh berani menyampaikan hal demikian. Sekalipun seperti yang saya dikatakan, bahwa Yeremia mengetahui akan apa yang terjadi dalam dirinya ketika dia boleh menyampaikan itu. Karena kabar yang disampaikan atau nubuat atau firman Allah yang disampaikan oleh Yeremia bukanlah suatu kesukaan bagi bangsa Yehuda, namun adalah suatu kutuk bagi mereka karena kejahatan mereka, karena ketidaktaatan mereka, yang membuat Allah marah bahkan murka kepada mereka, sehingga mengutus Yeremia untuk boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan, yaitu hukuman atas bangsa Yehuda. Namun Yeremia tidak sedikit pun gentar. Bapak Ibu saya terkasih, suatu situasi yang sangat dekat boleh melekat dalam pikiran kita. Seperti saya katakan tadi, bagaimana para murid Yesus ketika Yesus ditangkap,
ketika mereka belum dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, mereka ketakutan dan bersembunyi, tidak berani dan tidak percaya diri. Sekalipun mereka telah merasakan, melihat dan bersama-sama dengan Yesus, namun ketika Yesus ditangkap, ketika Yesus tidak bersama dengan mereka, mereka bersembunyi dan merasa takut. Terkadang situasi ini akan menghampiri kehidupan kita. Namun ingat Bapak Ibu, ketika pencerahan Roh Kudus, sebagaimana dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 dikatakan, bahwa kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas. Kita melihat ketika Roh Kudus turun memenuhi seluruh para rasul itu, para murid Yesus, mereka dengan sungguh berkoar menyampaikan firman Tuhan. Demikian dengan hidup kita. Kita yakin hidup kita dipenuhi Roh Kudus, amin. Oleh karena itu, jangan pernah takut. Tetap percaya diri, sampaikan kebenaran firman Tuhan. Sekalipun situasi sulit boleh menguasai kehidupan kita, jangan pernah gentar, karena Allah beserta kita. Sebagaimana yang dialami oleh Yeremia, dia telah dituduh dan diancam akan dihukum mati. Namun kita melihat bahwa Yeremia dilindungi oleh Ahikam bin Shafan, sehingga ia tidak diserahkan ke dalam tangan rakyat untuk dibunuh. Tuhan tidak akan membiarkan kita. Dia akan mengutus orang-orang yang akan menolong kehidupan kita. Dia tidak akan membiarkan selai rambut pun terjatuh. Namun Tuhan akan terus menjaga kita. Ketika kita mau setia percaya, maka Allah akan menolong kehidupan kita. Oleh karena itu, tetaplah hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Jadikan hidup kita menjadi saksi Kristus. Mari kita belajar dari Yeremia yang memiliki kesetiaan, bahkan keyakinan diri bahwa Allah yang telah berbicara dan akan terus berbicara di depannya dan menolongnya sampai hari Tuhan menjemput. Demikian dengan kehidupan kita. Mari Bapak kita setia di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan terus memberkati kita sampai Tuhan datang kali keduanya, boleh membawa kita di dalam kerajaan yang telah Dia sediakan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami kembali bersyukur untuk perenungan hari ini. Tuhan, kami diajarkan bagaimana kami harus hidup setia, bahkan percaya sungguh kepada Tuhan. Dan kami tidak bimbang sekalipun Tuhan ada tekanan, ada hal-hal yang membuat kami semakin jatuh. Tapi kami percaya pertolongan Tuhan itu akan boleh memimpin kehidupan kami, sehingga kami boleh mengalami akan kasih karunia Tuhan dan berkat Tuhan yang boleh melimpah dalam kehidupan kami. Terpuji Engkau Bapa, dan Tuhan kami berdoa dan untuk renungan pada hari ini. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.